Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Fadilah, penyaji pesatu. Dan saya Jumron Aminullah, penyaji kedua. Dan saya Zagiano Rifandi sebagai penyaji ketiga. Dan saya Hekan Madani sebagai penyaji keempat. Di sini kami dari kelas 10 SC SMA Nasatul Tulab ingin mempresentasikan sejarah konsep manusia dalam perubahan dan keberlanjutan dalam aspek sosial. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Kehidupan manusia akan terus mengalami perubahan secara keberlanjutan hingga rentang kehidupannya usai. Perubahan tersebut tidak terlepas dari pemenuhan tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh individu. Santrok atau dalam Soet Jingsih 2012 mengatakan bahwa perkembangan manusia dapat dibagi ke dalam beberapa tahap dan setiap tahap memiliki tugas perkembangannya masing-masing. Dalam proses pemenuhan tugas-tugas perkembangan inilah tak jarang individu memiliki banyak sekali pertanyaan tentang kehidupan, tentang diri dan tujuan hidup, serta tidak sedikit pula individu yang mengalami kebingungan dalam menentukan arahan hidupnya di masa depan. Erikson atau dalam Face dan Face 2010 menjelaskan bahwa pada setiap tahap perkembangan akan ditandai dengan munculnya krisis identitas yang dianggap sebagai periode krusial terhadap meningkatnya kerapuhan dan muncaknya potensi. Periode krusial terhadap meningkatnya kerapuhan dan muncaknya potensi. Kondisi ini cenderung muncul pada remaja, khususnya pada masa transisi dari remaja akhir menuju ke dewasa. Erikson juga mengungkapkan bahwa kebingungan identitas yang berlebih dapat mengakibatkan kemunduran dalam tahapan perkembangan seperti menunda tanggung jawab kedewasaan, berpindah-pindah ke pekerjaan tanpa sasaran yang jelas, maupun berganti dari satu ideologi ke ideologi lainnya, atau face the face 2010. Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, tentu akan menghambat individu dalam pemenuhan tugas perkembangan di tahap selanjutnya. Terhadap beberapa persoalan dalam penugahan tugas perkembangan yang diakibatkan oleh kebingungan identitas, persoalan-persoalan ini cenderung dihadapi individu pada tahap perkembangan dewasa awal. Santrok 2002 menjelaskan bahwa individu yang berada dari tahap perkembangan dewasa awal akan memasuki masa transisi, baik transisi secara fisik, intelektual maupun transisi dalam peran sosial. Berbagai masalah akan muncul pada masa transisi ini karena individu beralih dari ketergantungan menuju kemandirian baik dari segi ekonomi, peran sosial maupun arahan tentang masa depan yang lebih realistis. Erikson dalam Face and Face 2010 berpendapat bahwa persoalan pada dewasa awal muncul ketika individu tidak yakin akan identitas mereka sehingga sejarah. 3. Bagaimana keterkaitan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Dan C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui perubahan kehidupan dalam Bab 2, pembahasan. A. Perubahan kehidupan dalam sejarah. Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak sering dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Heraklitus mengatakan pantare, artinya tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Wertham menuliskan history is and continue and change. Sejarah adalah peristiwa yang berkeseimbangan dengan perubahan. Perkembangan kehidupan dalam masyarakat ada yang berlangsung lambat dan ada yang cepat. Arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik, progres, dan keadaan yang lebih buruk, regres. B. Kehidupan berkelanjutan dalam sejarah. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang masa mendatang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dari peristiwa lain. Rasul Abdul Ghani menyatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini sejarah dengan Arnold James Temby yang mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau. Untuk membangun masa depan, to study history is to study at the post in bullet as the form. Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah.
Sehubungan dalam konsep waktu dalam ilmu sejarah menuntut Konto Jiwojoyo meliputi perkembangan, keberlanjutan atau keseimbangan, pergaulan dan perubahan. Disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut di bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Misalnya adalah perkembangan demokrasi di Amerika yang mengikuti perkembangan kota. Pada awalnya masyarakat di Amerika tinggal di kota-kota kecil. Di kota-kota kecil itulah tumbuh dewan-dewan kota, tempat orang berkumpul. Dari kota-kota kecil mengalami proses menjadi kota-kota besar hingga menjadi kota metropolitan. Di sini demokrasi berkembangan mengikuti perkembangan kota. Keseimbangan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial mengadaptasi kebiasaan lama, antara lain dalam meniru seperti Raja Taklukan. Belanda meniru raja-raja pribumi. Sementara itu disebut pengulangan apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa berikutnya. Misalnya menjelang Presiden Soekarno jatuh dari kekuasaan pada tahun 1960-an, banyak terjadi aksi dan demonstrasi, khususnya yang dilakukan oleh para mahasiswa. Demikian halnya menjelang Presiden Soeharto jatuh pada 1998. Juga banyak terjadi aksi dan demonstrasi. Sedangkan dikatakan perubahan apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besaran-besaran waktu yang relatif singkat. Perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari luar. Misalnya, gerakan nasionalisme di Indonesia masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan sehingga dalam sejarah masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa datang. Faktor ITER. Ada beberapa faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yaitu perubahan penduduk, penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan. Perubahan penduduk berarti bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu masyarakat. Hal itu bisa disebabkan oleh adanya kelahiran dan kematian. Namun juga bisa karena adanya perpindahan penduduk, baik transmigrasi maupun urbanisasi. Transmigrasi dan urbanisasi dapat mengakibatkan pertambahan jumlah penduduk daerah yang dituju serta berkurangnya jumlah pendudukan daerah yang ditinggalkan. Akibatnya terjadi perubahan dalam struktur masyarakat, seperti munculnya berbagai provinsi dan kelas sosial. B. Penemuan baru. Sering dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin bertambah kompleks. Oleh karena itu, berbagai penemuan baru diciptakan oleh manusia untuk membantu atau memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Penemuan baru yang menyebabkan perubahan pada masyarakat meliputi proses discovery, invention, dan inovasi. 1. Discover, yaitu suatu penemuan unsur kebudayaan baru oleh individu atau kelompok. Dalam suatu masyarakat, unsur baru itu dapat berupa alat-alat baru maupun ide-ide baru. 2. Invention, yaitu bentuk perkembangan dari suatu discover sehingga penemuan baru menjadi invention apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru ini dalam kehidupannya di masyarakat. 3. Inovasi atau proses pembaruan, yaitu proses panjang yang meliputi suatu penemuan unsur baru serta jalannya unsur baru dari diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai oleh sebagai besar warga masyarakat. Suatu penemuan baru, baik kebudayaan rohaniah, imaterial maupun jasmania. Material mempunyai pengaruh bermacam-macam. Biasanya pengaruh itu mempunyai bola sebagai berikut.
Konflik dalam masyarakat. Suatu konflik yang kemudian didasari dapat menciptakan ikatan sosial biasanya akan diikuti dengan proses akomodasi yang justru akan mengertikan sosial tersebut. Apabila demikian, maka biasanya tersebut keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelumnya terjadi konflik. Contohnya konflik antar media sekolah. Konflik dapat merupakan perbedaan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Misalnya jadi murid pendiam dan mau bergaul dan lain-lain. Namun apabila orang-orang yang terlibat konflik pada akan hal itu, maka mereka dan untuk memperbaiki keadaan itu agar lebih baik dari sebelumnya. Faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah. Bagi manusia, alam mempunyai makna yang sangat penting kehidupannya. Misalnya alam mempunyai nilai estetika yang mendorong manusia untuk cinta pada alam. Dalam berbagai sumber penyediaan bahan-bahan makanan dan pakaian, serta akan menjadi sumber kesehatan, keindahan dan hibur atau rekreasi. Misalnya tidak manusia menggambarkan menebang hutan secara liar. Tindakan tersebut dapat menimbulkan banjir atau tengah longsor pada musim penghujan karena terjadinya pengikisan tanah oleh air hujan. Akibatnya banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, keluarga dan sarana umum lainnya. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Terjadinya pengaruh kebudayaan masyarakat lain adalah sebagai berikut. Apabila terjadi hubungan primer, maka akan terjadi pengaruh timbal balik. Di samping dipengaruhi suatu masyarakat akan mengaruhi masyarakat lain apabila kontak kebudayaan terjadi melalui sarana komunikasi massa seperti radio, televisi, majalah atau surat kabar. Dalam hal ini berpengaruh kebudayaan hanya terjadi sepihak, yaitu berpengaruh dari masyarakat yang menguasai sarana komunikasi massa tersebut. Apabila dua masyarakat yang mengalami kontak kebudayaan mempunyai taraf kebudayaan yang sama, terkadang yang terjadi justru terjual animosity, yaitu keadaan di mana dua masyarakat yang meskipun kebudayaan berbeda dan saling hidup berdampingan itu saling menolak pengaruh kebudayaan satu terhadap yang lain. Biasanya terjadi antara dua masyarakat yang pada masa lalunya mempunyai konflik fisik maupun non fisik. 4. Apabila dua kebudayaan bertemu, salah satunya mempunyai taraf yang lebih tinggi, maka yang terjadi adalah proses imitasi peniruan unsur-unsur kebudayaan masyarakat dalam maju oleh kebudayaan yang masih rendah. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Kesimpulan, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang tidak hanya sebatas udara yang kesetaraan dengan permukaan bumi terhadap juga lapisan atmosfer tertambah yang mempengaruhi permukaan bumi. Makna waktu secara dibuntuti adalah merupakan salah satu kesatuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan sebagainya. Sedangkan makna waktu secara negatif adalah waktu sebagai untuk konsep. D. Saran. Dengan demikian jalannya untuk sebagai proses bergerak menurut garis lurus yang bergerak terus dari awal menuju masa depan. Jadi penggambaran proses jalur waktu itu selalu lurus (linier). Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.